Bulan Juni ini bulan yang luar biasa ya, karena waktunya mepet-mepet, banyak handphone baru yang masuk resmi ke Indonesia. Kalau kita tahu ya udah ada Vivo kabarnya kan mau launching flagship. Terus ada Realme juga ya mau datengin lagi GT series ya, GT is back. Terus juga ada Tecno ya, Tecno Pova, handphone gaming mid range. Ini sekarang nongol lagi dari Asus. Buat teman-teman pencinta gadget flagship khususnya Samsung atau iPhone tahun 2024 ini, yuk waktunya nyobain aksesori premium dari UEG. Pilihannya banyak, kualitasnya premium, proteksi maksimal, desainnya cakep total. Cek linknya di deskripsi. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi, dan gua mau ngajak teman-teman semua buat unboxing bareng Asus Zenfone 11 Ultra, yang mana ini sebenarnya udah dicobain kemarin dicip-cip sama Mang Elan di Taiwan di Computex. Sekarang udah ada di sini. Kita segera akan melihat ya bareng-bareng. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu ya. Ini udah diproduksi di Indonesia ya. Seperti biasa kalau Asus itu diproduksi oleh PT SAT Nusa Persada di Batam. Bentuk boxnya nggak ada penampakan handphonenya, tapi ada keterangan seri handphonenya dan ada garis-garis seperti ini ya. Ini sepertinya ada garis yang biasa mereka pakai di lini ZenBook kayak gitu ya, ada di sini. Langsung ada kotak kompartemennya, ini eco-friendly material dari Eco Ink. Oke, jadi ini benar-benar ramah lingkungan. Di dalamnya itu ada SIM ejector, kemudian ada quick guide, terus ada stiker IMEI, lalu ada ini casing ya. Kita buka, warna hitam. Di casingnya tuh sama ya, di sini ada garis yang sama seperti yang ada di box tadi di depan. Ini casingnya hard case dan tipis ya, lebih ke style case. Kemudian untuk handphonenya ini, ntar kita lihat belakangan. Ini ada, ini kagak ada chargernya berarti. Oke, serius nih, gua takutnya salah ya, gua nggak tahu dah. Ini sebenarnya ada charger atau enggak, tapi ini kita dikasih kabel C to C, kemudian dikasih ada earphone ya, dengan ujungnya pakai jack audio, masih modelan jack seperti ini ya. Dan chargernya nanti gua akan make sure lagi ya, gua akan update di deskripsi atau di kolom komentar itu dapat atau enggak sebenarnya. Nih handphonenya, sambilan kita buka, sambilan kita bahas. Kalau ini kemarin seingat gue ya banyak yang memperdebatkan soal desainnya, karena ya agak-agak gimana gitu ya. Ini bentuknya seperti ini penampakannya. Oke, first impression dari gua, handphonenya lumayan tebel dan dia cukup besar, cukup tinggi. Dan gua nggak ngerti juga ya apa yang ada di pikiran Asus, karena mereka seperti kayak galau gitu ya, kayak random banget. Jadi seingat gua Zenfone 8 itu kan compact, Zenfone 9 compact, Zenfone 10 compact. Tahu-tahu Zenfone 11 nongol jebret Zenfone 11 Ultra dan nggak ada yang versi compactnya. Gede aja gitu ya kayak gini. Bisa jadi mereka kayak pengen memudahkan untuk produksinya, jadi dia ambil cetakannya si ROG Phone yang terbaru, kemudian ditaruh di sini ya, dengan desain backdoor yang dibedakan. Dan yang paling membagongkan adalah nih kameranya sih, desainnya gue bingung dah, kayak kayak naruhnya tuh di atas banget, padahal ini tempat lega loh, segini banyak tempat, bisa taruh agak ke bawahan dikit lah. Ini mepet atas. Ini dia mungkin menganut desain tepi jurang ya, atau di ujung tanduk gitu. Agak-agak gimana gitu ya ngelihat desain kameranya, dan ini pastinya membutuhkan waktu yang ya lumayan ya untuk beradaptasi melihat desain yang seperti ini. Jadi gini, di bagian atasnya dia kan mepet atas, tapi di sebelah kiri dia nggak benar-benar mepet banget di kiri, jadi agak ke kanan sedikit. Kemudian bener nih sini ada garis-garisnya ya, sama kayak di casing dan juga di box bagian depannya tadi. Nah untuk interface-nya di atas dia kosong, ada garis antena aja. Di sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Di bawah ada jack audio, ada grill, speaker, ada slot kartu, dan juga ada port USB-C yang agak minggir ya, posisinya nggak di tengah. Di sebelah kirinya ini
kosong, cuman ada garis antena aja. Untuk materialnya dia backdoornya terbuat dari kaca. Kemudian untuk framenya dari aluminium dan dia punya IP68, tahan air, tahan debu. Untuk beratnya lumayan ya, sekitar 220 gram dan ini juga agak tebal juga handphonenya. Jadi ya mirip feelnya kayak megang ROG Phone lah, kurang lebih seperti itu. Terus juga untuk layar depannya ini bawaannya belum ada anti goresnya seperti biasa, jadi harus kita beli lagi sendiri. Dan BTW ini udah ada pelindungnya ya, Gorilla Glass Victus 2 udah yang terbaru lah hitungannya. Handphonenya sudah kondisi menyala dan ini dia tampilan home screen-nya, sekalian kita icip-icip ya. Untuk UI-nya ini masih pakai Zen UI yang seperti biasa. Ini simple banget dan terlihat tidak banyak bloatware ya. Jadi mirip kayak kita baru pertama kali setup Google Pixel. Nah, kurang lebih kayak gitu, tapi memang ini barusan ada seperti biasa ya, aplikasi yang gua install ada Antutu. Selebihnya bawaannya kayak Baca Plus, terus ada Blibli, ada udah itu aja sih aplikasi yang terinstall ya, aplikasi tambahannya yang bisa kita hapus tentunya. Dia pakai Android 14, security patch-nya udah bulan Mei, jadi ini udah cukup update. Kemudian kita seperti biasa ubah dulu biar lebih enak refresh rate-nya. Auto ada pilihannya 120 atau 60 Hz. Oke, kita bisa pakai di 120. Oh, ini ada, dia bisa sampai up to 144 Hz, can only be enabled in game Genie while playing mobile game. Jadi kalau mau pakai 144 Hz nya itu cuma bisa aktif ketika kita main game aja. Tentunya game yang support juga ya di 144 Hz. Kalau enggak cuman ngecek-ngecek UI, media sosial dan lain-lain itu mentoknya di 120 Hz. Kemudian di sini kita bisa pilih mode ini ya, karakter layarnya. Ada screen color optimal, natural, mau sinematik agak kuning ya, ataupun standar. Tapi kalau yang optimal dia lebih ke putih warnanya, ke cool. Quick setting panel stylenya bisa diganti mau modelan stock Android atau mau modelan Asus Optimize. Ada yang enhance, ada yang standar. Gue coba ganti yang stock Android ya. Iya benar, udah mirip banget ini kayak Google Pixel ya jadinya ya. Nice. By the way, si Zenfone 11 Ultra ini juga punya AI, jadi ada embel-embel AI-nya, misalkan ada di AI noise cancellation. Terus juga kalau kita search ya, di sini itu namanya semantic search. Jadi dia bisa nyari apapun yang kita ketik dengan smart, kemudian dia bisa transkrip juga, bisa translate telepon yang kita misalkan lagi ngobrol gitu ya, kemudian nanti akan otomatis ditranslate dan lawan bicara kita itu akan mendengar sesuai dengan bahasanya. Misalkan contohnya di sini app drawer, di sini ada titik 3 menu, kita bisa pilih language pack-nya. Nanti kita bisa pilih misalkan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita bisa translate kalau misalkan kita kayak browsing atau ada artikel apa bahasa luar, itu bisa dengan gampang ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, untuk layarnya ini gua lihat sih cakep ya. Bezelnya tipis dan juga simetris. Untuk kamera depannya dia modelan punch hole adanya di tengah. Dia resolusinya Full HD aja, refresh rate-nya tadi ya bisa 144 Hz dan panelnya dia pakai LTPO AMOLED. Harusnya ini bakalan hemat daya. Terus untuk brightness-nya sayangnya mentoknya di 2500 nits aja, sementara handphone lain tuh ada yang 4000, bahkan Realme GT 6 itu katanya paling tinggi ya, bisa nyampe 6000 nits, luar biasa. Terus dia udah support juga HDR10+. Kemudian untuk spesifikasinya sambilan kita buka Antutu. Nih skornya. Wah, ketika buka Antutu atau aplikasi benchmark atau game langsung aktif mode high performance dengan sendirinya seperti biasa ya. Dia udah auto detect buat dapetin skor yang tinggi. Berapa skornya? 2.086.000 di Antutu 10.2.7 dengan rincian CPU skor 441.000 dan GPU skornya 879.000. 2 juta ya, hampir 2.100.000. Ini udah oke banget ya. Nah, ini kapasitas RAM-nya dia pakai 12 GB, storage-nya 256. Jadi opsinya 12256 atau 16512 GB. Dan chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 sudah tentu. Kalau baterainya ini sedikit di atas standar di 5500 mAh
dengan kemampuan chargingnya 65 watt dan juga dia bisa wireless charging kalau nggak salah di 15 watt. Sekarang gue pengen tes speaker dan juga haptic vibrate-nya. Seperti biasa kalau Asus itu haptic vibrate-nya dia lumayan gentle ya, rasanya tuh kayak enak, lembut, tapi dibanding yang lain dia lebih berasa lah gitu ya. Nah ini mirip seperti yang ada di ROG Phone juga. Kita coba ya buat speakernya sekarang. Oke, untuk speakernya juga kencang, dia stereo juga, tapi dia tidak sekencang yang ada di ROG Phone. Kalau itu mungkin udah ditambahin lah ya, namanya juga handphone gaming. Kalau ini kan yang biasa. Seingat gua ini agak volumenya nggak sekencang ROG Phone 8, tapi tetap detail. Oke, sekarang kita move on ke kamera. Ini jadi pusat perhatian dari Zenfone 11 Ultra, terutama ya seperti gue bilang tadi, karena posisi kameranya ini ya nyeleneh. Bentuknya kotak juga gitu, adanya nyengsong ke pinggir banget ya, ke tepi jurang gitu. Nah setupnya dia pakai lensa utamanya 50 megapiksel dengan gimbal OIS. Nah itu jadi andalannya. Kemudian ada lensa 32 megapiksel untuk telefoto 3 kali optical zoom, ada OIS juga tapi ini bukan periskop. Dan terakhir ada 13 megapiksel untuk ultra wide. Tuh ketika kita aktifin langsung nongol infonya 6 axis hybrid gimbal stabilizer. Ada keterangannya, when gimbal is active the stabilization icon will be displayed on camera preview. Oke, nih kayak gini ya, ada ikonnya mungkin nih. Oke. Jadi by default menu-menunya ada foto di mana opsi ultra wide-nya ada 0,7 kali, kemudian lensa 1 kali. Oke, ini gua langsung notice ya, belang nih. Perbedaan warnanya dari 0,7 ke yang 1 kali. Kemudian ada 2 kali, kemudian nah ini 3. Jadi cukup belang ya lensa utamanya. Kalau yang 0,7 ultra wide dengan yang tele ini agak-agak mirip lah warnanya, tapi kalau yang lensa utamanya warnanya beda. Kemudian ada mode portrait. Nah, portrait video ternyata bisa. Ini salah satu juga bagian dari AI yang ada di handphone ini ya, untuk perekaman portrait. Kemudian ada time lapse, ada slow mo, lalu ada panorama, ada light trail. Nah, terus light trailnya banyak ya modenya, ada traffic trails, light gravity, waterfalls, flow of people, fireworks, dan juga star trails. Kemudian di mode more-nya ada pro, ada night, dan ada pro video. Jadi mode manualnya bisa di foto dan juga bisa di video. Nah untuk mode portraitnya kita bisa pakai 1 kali atau 2 kali zoom, bisa pakai beauty-nya juga kayak di Google Pixel. Terus kita bisa atur aperture-nya 0,95 sampai dengan f22. Oke, kemudian untuk perekaman videonya resolusinya bisa mentok sampai di 4K 60, bisa 8K 24. Oke, tertingginya adalah 8K 24. Kalau perekaman di Full HD 60 itu bisa pakai semua lensanya, ultra wide, wide, dan juga tele. Kemudian kalau di 4K itu cuma bisa di lensa utamanya aja. Kemudian untuk perekaman videonya yang depan sangat disayangkan ya, perekaman videonya untuk kamera depannya dia mentoknya di Full HD 30 fps aja, padahal ROG Phone aja yang bukan handphone kamera itu bisa 4K, tapi ini sayang banget cuman Full HD 30 fps aja, jadi kayak handphone China jadinya ya. Mungkin nanti akan ada update, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Oke, jadi itu aja unboxing singkat sekaligus ya nyobain tipis-tipis ya. Dan terakhir sebelum kita tutup videonya, kita cobain dulu untuk casingnya yang style case ini dipasangkan jadinya akan seperti apa. Oke ya, jadinya menurut gua kelihatan simple aja sih handphonenya, nggak terlalu yang mewah-mewah banget gimana gitu ya, masih bagusan ROG Phone 8 kalau menurut gua. Tapi ini balik lagi sesuai selera, dan gua belum tahu harganya berapa, dan nanti untuk video reviewnya menyusul untuk pembahasan yang lebih jauh mengenai AI-nya, performanya, kameranya, dan termasuk juga harganya. So tungguin aja.